Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan mantan Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri di Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden meminta masukan terkait kebijakan luar negeri Indonesia ke depan. Terkait dengan apa, Bu, pertemuan? Sejumlah mantan Menteri Luar Negeri yang sudah tiba di Istana Kepresidenan Jakarta, yaitu Martin Natalegawa, Retno Marsudi, Dino Patijalal, dan Alwi Shihab. Sementara menurut Menteri Luar Negeri periode 1999 hingga 2001, Alwi Shihab, pertemuan ini sebagai langkah positif untuk menyampaikan masukan terkait kebijakan luar negeri kepada Presiden Prabowo. Ketahui beberapa hari ini Bapak Presiden menerima tokoh-tokoh nasional, kemarin tokoh-tokoh Islam, kemudian hari ini tadi menerima tokoh-tokoh pengamat, pegiat maupun mereka yang selalu terlibat di dalam hubungan luar negeri. Dan juga tadi berkumpul beberapa mantan Menteri Luar Negeri, beberapa mantan Wakil Menteri Luar Negeri, akademisi, dan juga praktisi serta pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI dalam rangka menjelaskan, kemudian berdiskusi, dan juga menyampaikan arah-arah politik luar negeri di mana beliau selaku kepala negara, kepala pemerintahan memegang kedaulatan penuh sebagai penentu arah kebijakan dan politik luar negeri Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih. Saya kira tadi sudah banyak dibahas juga oleh para tokoh-tokoh yang selesai mengikuti pertemuan tentang isi pembicaraan, dan pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua undangan yang bersedia hadir memenuhi undangan Bapak Presiden pada sore hingga malam hari ini, dan sesuai tadi apa yang menjadi arahan untuk menjadikan acara serupa sebagai suatu agenda yang sifatnya rutin, sehingga bisa dicapai suatu pemahaman atau frekuensi yang sama tentang arah dan kebijakan pemerintah yang dipimpin oleh Bapak Presiden, khususnya mengenai arah serta kebijakan politik luar negeri. Saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan. Tadi pasti sudah banyak hal yang disampaikan, substansi, dan saya kira sebagai penutup saya ingin mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan kehadiran semua tokoh tersebut. Terima kasih. Tapi dalam diskusi ada pro dan kontra nggak dari tokoh-tokoh yang hadir? Pro dan kontra tentang apa ya? Ya, pemirsa, sebelumnya Selasa kemarin Presiden Prabowo Subianto juga mengundang sejumlah ormas Islam ke Istana Kepresidenan Jakarta. Usai pertemuan 16 ormas Islam setuju Indonesia bergabung dalam Board of Peace untuk membantu Palestina. Prabowo mengundang sejumlah ormas untuk membahas keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace dan implikasinya terhadap rakyat Palestina. Beberapa perwakilan ormas yang diundang diantaranya Pengurus Pusat Muhammadiyah, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Majelis Ulama Indonesia, dan DPP Hidayatullah. Ketua Umum PBNU Yahya Kholilistakuf atau Gus Yahya menyebut mendapatkan sejumlah penjelasan dari Presiden terkait upaya membantu Palestina. Gus Yahya juga menyebut sebanyak 16 ormas Islam bersama sejumlah pimpinan pondok pesantren menyatakan sepakat mendukung langkah strategis pemerintah memperjuangkan rakyat Gaza. Agar Indonesia ini bisa secara lebih konkret, lebih progresif, dan mengejar hasil yang lebih nyata berdampak untuk menolong Palestina, termasuk dengan mengikuti
atau berpartisipasi di dalam inisiatif yang dibuat oleh Amerika, yaitu Board of Peace ini. Sementara Menteri Luar Negeri Sugiono menjawab kemungkinan Indonesia keluar dari Board of Peace jika sudah tidak sejalan dengan target yang ingin dicapai Indonesia dari kondisi di Palestina. Ya, kalau memang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, pertama situasi damai di Gaza sekarang pada khususnya, kemudian situasi damai di Palestina pada umumnya, dan akhirnya nanti adalah kemerdekaan dan kedaulatan Palestina. Dan saya kira itu trajektori yang kita ingin capai, yang kita lihat. Saya kira koridor-koridornya ada di situ. Board of Peace atau Dewan Perdamaian di Gaza digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Indonesia jadi salah satu negara yang menyatakan bergabung dan menandatangani piagam Board of Peace di Davos, Swiss 22 Januari lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Nanti kita lihat, kalau nggak cukup yang pasti kita reorientasi kan. Yang penting adalah kita akan menjaga anggarannya tetap prudent. Tapi dengan angka 16 triliun itu berarti tetap anggaran APBN aman ya Pak ya? Aman. Masih ada space masih dipakai. Sebagian ada anggaran cadangan untuk kegiatan tertentu di situ. Kecelakaan maut terjadi di kilometer 93 Tol Cipali Subang, Jawa Barat. Sebuah minibus travel rusak parah usai menabrak kendaraan di depannya. Kecelakaan diduga akibat pengemudi mengantuk serta kurang menjaga jarak hingga menabrak kendaraan yang berjalan di depannya. 3 orang termasuk pengemudi tewas di lokasi kejadian, sementara 2 orang lainnya mengalami luka berat. Telah terjadi laka lantas KM 93A yang mengakibatkan 3 korban meninggal dunia di TKP. Kendaraan FPV yang datang dari arah Jaya menuju Cirebon menabrak kendaraan di depannya. Seluruh korban dievakuasi ke Rumah Sakit Abdul Rajak Purwakarta. Hingga kini, polisi masih mencari kendaraan truk yang langsung kabur usai tertabrak. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya kembali periksa saksi dan ahli untuk lengkapi berkas perkara tersangka Roy Suryo CS yang dikembalikan oleh Kejaksaan. Polisi memiliki waktu 14 hari untuk melengkapi berkas sebelum akhirnya dilimpahkan. Polda Metro Jaya kembali periksa saksi dan ahli dalam kasus tudingan ijazah palsu dengan tersangka Roy Suryo CS. Pemeriksaan saksi dan ahli ini dilakukan usai berkas perkara tersangka Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. T. Fauzia Tiasuma dikembalikan Kejaksaan ke penyidik Polda Metro Jaya. Bahkan menurut tersangka Roy Suryo, jika penyidik tidak bisa lengkapi berkas hingga dinyatakan P21, kasus ini bisa saja dihentikan atau SP3. Dalam KUA baru memang nggak ada detail, tetapi artinya hampir sama. Jadi kalau itu dikembalikan, maka nanti akan ada pengembalian lagi bolak-balik sampai dengan P21. Dan memang harusnya bolak-balik itu tidak boleh selamanya bolak-balik. Memang nanti kalau kemudian jaksa peneliti atau kejaksaan itu melihat berkasnya ini tidak komplit atau tidak memenuhi syarat, ya bisa berhenti. Artinya selesai, artinya perkara tidak jadi naik, tidak jadi dilimpahkan tapi tidak bisa naik, dan akhirnya perkara harus di SP3 atau berhenti. Sebelumnya, Kejaksaan kembalikan berkas perkara tersangka Roy CS karena dianggap belum penuhi syarat pidana dalam undang-undang. Penyidik memiliki waktu 14 hari untuk melengkapi berkas tersebut sebelum akhirnya dilimpahkan ke Kejaksaan hingga akhirnya masuk persidangan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.